dekomposer yang sudah saya aktifkan pula, memberikan mikroba agar bisa membantu merombak urea ataupun amonium menjadi nitrat, teman. Sisa dari fosfat dan kalium berupa fosfat itu, teman-teman, dia akan awet, masih ada mikroba di bawah, jadi dia secara cepat bisa membantu merombak. Saya tambahkan lagi 2 hari yang lalu dekomposer yang sudah saya aktifkan. Jadi kita filter pakai karung. Oke, teman-teman, jadi pemberian pupuk susulannya udah selesai. Saya berikan di setiap lubang pupuk susulan atau lubang gendong. Jadi itu dosisnya tadi, teman-teman, 1 genggam. Untuk kisaran 2000 lubang lebih ini saya menghabiskan pupuk susulan Vertipos sekitar 18 kilo, Ponska subsidi 18 kilo. Jadi kisaran 36 kilo, teman-teman, habisnya. Jadi pada penanaman saya kali ini saya tidak menggunakan pengocoran di ketiga kalinya, teman-teman. Jadi saya hanya melakukan 2 kali pengocoran untuk fosfatnya, dan saya langsung memberikan pupuk susulan berupa pupuk tugal yang saya kasih di dalam lubang gendong. Seperti itu, teman-teman. Jadi nanti pengocorannya akan saya lakukan di lubang gendong yang sudah saya beri pupuk itu tadi. Jadi pengocorannya saya menggunakan fermentasian kohe, dan saya tambah lagi dekomposer yang sudah saya aktifkan pula. Saya campur di dalam fermentasian itu, teman-teman, fermentasian kohe kambing itu tadi. Nah, jadi kohe kambingnya ini posisinya udah jadi, udah siap kocor, udah siap diserap lah, udah bisa diserap gitu. Tapi saya tambahkan dekomposer, tujuannya buat memberikan mikroba yang masih hidup. Jadi supaya mikrobanya bisa masih hidup di beberapa hari ke depan. Mikrobanya saya kocorkan di situ. Tujuannya, jadi tujuan saya untuk mengocorkan di situ agar bisa membantu merombak urea
ataupun amonium yang terkandung di dalam sini teman-teman, untuk dirombak menjadi nitrat teman-teman. Dan juga agar menyediakan unsur hara yang lebih agak awet gitu teman-teman, untuk 30 hari atau bahkan lebih 35-40 hari ke depan, berupa sisa dari fosfat dan kalium sedikit yang terkandung di dalam pupuk Ponska subsidi tadi teman-teman. Jadi mungkin kalau berupa nitrat ataupun nitrogennya itu dia akan cepat habis, bahkan mungkin sebagian menguap gitu ya. Namun kalau untuk berupa fosfat itu teman-teman, dia akan awet selagi dia belum diserap, dia akan di dalam tanah situ teman-teman. Jadi dia nggak menguap ya kalau untuk fosfat dan kaliumnya. Toh pun misalkan ada fosfat yang terbawa angin, itu bukan karena menguap ya teman-teman. Jadi kalium sama fosfat tuh misalkan dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu bukan menguap ya teman-teman, tapi itu mungkin berupa debu yang mengandung fosfat dan kalium yang terbawa angin. Jadi contohnya seperti gurun Sahara gitu ya kan, yang mengandung fosfat dan kalium. Jadi debu-debunya itu tertiup angin dan sampai ke hutan Amazon gitu kan. Jadi itu adalah berupa fosfat yang terkandung di dalam debu gitu teman-teman. Nah jadi kalau di dalam situ dia nggak bakal ketiup angin ya teman-teman. Mungkin hanya nitrat, mungkin hanya urea sama amoniumnya tadi yang menguap. Jadi kalau fosfatnya dia akan tetap di dalam lubang situ, di lubang pupuk susulan situ, selagi dia belum diserap teman-teman. Jadi dia akan sedikit lebih awet daripada yang dikocor tadi teman-teman. Tapi kalau teman-teman tuh punya banyak waktu ya mending langsung dikocor aja. Pengocoran pertama di 7 hari misalkan, seperti biasanya kan 7, 15 sampai 21, 20 ke atas lah misalkan kocoran ketiganya, itu lebih bagus. Tapi berhubung saya agak-agak sibuk jadi kayak gitu aja. Nanti langsung saya sekaligus ya seperti itu tadi teman-teman yang sudah saya kasih tahu. Saya akan mengocornya dengan mikroba di dalam pupuk susulan, di dalam lubang pupuk susulan yang sudah saya berikan tadi. Jadi saya tindis di sini teman-teman. Kan kemarin sudah saya kasihkan kohe kambing sekitar segenggam juga. Jadi ini lubangnya cukup dalam. Jadi lubangnya itu sebenarnya cukup dalam. Jadi kohe kambingnya sudah saya kasihkan ke situ, ke lubang pupuk susulan sini, dan dia sudah hancur. Langsung saya tindis lagi dengan pupuk susulan yang saya berikan tadi berupa pupuk sintetis. Tujuannya mungkin kalau ada yang meresap dan masih ada mikroba di bawah, jadi dia secara cepat bisa membantu merombak yang bagian bawah teman-teman, merubah amonium tadi menjadi nitrat. Nanti saya kocor lagi. Jadi kocoran yang kedua ini, kocoran yang di atasnya pupuk susulan tadi, untuk membantu merombak yang bagian atas teman-teman. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya maksud. Oke, lanjut kita ke pengocorannya teman-teman. Oke, tapi saya kasih tahu dulu. Nah jadi ini teman-teman, untuk mikrobanya. Nah jadi ini 1 minggu yang lalu. Jadi 1 minggu yang lalu itu kohe kambingnya ini udah jadi, udah siap kocor. Itu pun sudah saya kocorkan sebagian di atas kohe kambing yang di dalam pupuk lubang susulan itu. Saya tambahkan lagi 2 hari yang lalu menggunakan dekomposer yang sudah saya aktifkan. Saya masukkan di sini. Jadi mikrobanya saya yakin di sini masih penuh ya teman-teman, masih banyak yang hidup.
tujuan penambahan dekomposer itu menambah mikroba yang umurnya masih sedikit panjang gitu teman-teman. Jadi buat digunakan ke dalam lubang pupuk susulan tadi. Nah seperti itu teman-teman. Langsung kita tambah air dulu, baru kita masukkan ke dalam tangki kocor. Langsung kita kocorkan teman-teman. Jadi kita filter pakai karung. Tersaring dari ranting-ranting yang terbawa di kohe kambingnya. Ya teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan. Jadi seperti itu kegiatan saya hari ini. Jadi saya akan update lagi di beberapa hari ke depan teman-teman. Jadi nanti mungkin ada penyepraian, ada pupuk susulan lagi ya kan. Entah itu di 28 atau di 27 nanti atau besok saya menyepray. Saya akan update lagi perkembangan cabai ini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.